Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada harta dan umurnya. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan karunia-Nya lah beberapa menit yang lalu kita bisa merasakan nikmat yang sangat agung, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan ini semua hanyalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini anugerah murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas shalah, kita disyariatkan untuk menjawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah, ajakan muadzin untuk menegakkan salat. Kemudian kita menjawab dengan penuh keyakinan bahwa salat tidak akan bisa tegak dan kita tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid untuk memenuhi seruan adzan kecuali dengan kekuatan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memahami kalimat ini, insyaallah kita bisa menepis sifat riya, karena kita sadar bahwa keberhasilan kita untuk menjawab seruan adzan, menegakkan salat, itu hanyalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata karena kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan manusia yang paling sempurna dari segi penciptaannya, akhlaknya, bimbingannya, dan petunjuknya. Siapa yang menjadikan beliau teladan dan senantiasa menapaki setiap langkah beliau, maka insyaallah akan sampai pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mencari jalan yang dia tapaki selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah dia tidak akan sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang ringkas ini, dan tentunya sangat ringkas ya, karena pembahasan yang akan saya angkat pada kesempatan ini membutuhkan waktu yang panjang hakikatnya, bahkan mungkin dalam sebulan pun tidak akan habis pembahasannya. Iya, kita akan mengupas pembahasan tentang tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kalau ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kalau surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Tidak ada surat di dalam Al-Quran yang wajib dibaca bagi mereka yang sudah balik sebanyak 17 kali sehari semalam, kecuali surah Al-Fatihah. Jadi tidak ada surat di dalam Al-Quran yang wajib dibaca bagi mereka yang sudah balik ya, kecuali surah Al-Fatihah. Wajib untuk membaca surah Al-Fatihah sehari semalam, minimal 17 kali. Iya, kenapa jemaah sekalian? Karena setiap muslim yang sudah balik
itu minimal dia menegakkan sholat 17 rakaat sehari semalam. Dan setiap rakaatnya wajib membaca surah Al-Fatihah. Bahkan rukun sholat adalah surat Al-Fatihah. Ada apa di balik surah Al-Fatihah ini yang tidak dimiliki oleh surat yang lainnya? Sampai-sampai wajib dibaca 17 kali sehari semalam. Bahkan tidak sah sholatnya seseorang apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Berarti ini bukan surat sembarangan. Rugilah orang yang tidak paham maknanya. Dan sangat ironis, orang yang membacanya kemudian tidak memahami maknanya. Oleh karenanya wajib bagi kita sekalian untuk memahami kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Minimal bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Surah Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah, pembuka, karena dengannya lah kita membuka salat. Setelah membaca doa iftitah, surat yang pertama kali dibaca adalah surat Al-Fatihah. Dan juga ketika kita membuka Al-Quran, dari sebelah kiri apa dari sebelah kanan? Dari kanan. Surat apa yang pertama kali kita jumpai? Surah Al-Fatihah. Makanya disebut Al-Fatihah, pembuka. Surah Al-Fatihah juga dikenal dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Pusatnya Al-Quran. Karena seluruh kandungan di dalam Al-Quran ternyata intinya ada di dalam surah Al-Fatihah. Dan seluruh kandungan surah Al-Fatihah ternyata intinya ada di dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Mekah disebut Ummul Qura, pusatnya bumi. Kenapa? Karena kalau diukur diameternya bumi ini ternyata pusatnya ada pas di Ka'bah. Bisa kalau kita pergi umrah, pergi haji, duduk di sampingnya Ka'bah. Kemudian ambil kompas. Tes. Pernah saya tes, ternyata kompas itu tidak bisa bergerak ke sana kemari karena pusatnya ada di situ. Jadi Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran. Kadang juga disebut dengan, atau nama lainnya adalah Asy-Syifa, obat. Karena Nabi SAW dan para sahabat kalau mengobati itu membaca surat Al-Fatihah. Bisa dites. Ada orang kemasukan jin di sini? Insyaallah tidak ada. Bisa dites sama orang yang kemasukan jin atau kena sihir. Dibacakan 7 kali surah Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah. Tetapi diresapi dengan maknanya. Apalagi kalau ditambah dengan 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Apalagi ditambah dengan ayat kursi. Dan seluruh Al-Quran itu adalah obat. Jadi dukun jauhkan. Ada obat yang sangat ampuh dan mujarab yang dimiliki oleh kaum muslimin. Syifa'un lima fis sudur. Obat untuk apa yang ada di dalam hati. Surah Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syifa. Syifa'un likulli sum. Dia adalah obat untuk seluruh racun. Surah Al-Fatihah terdiri dari 113 huruf. 113 huruf. Kalau seluruh huruf di dalam Al-Quran, jumlah huruf di dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari Mujahid rahimahullahu taala, itu jumlahnya 320.015 huruf. 320.015 huruf. Sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam surah Al-Fatihah 113 huruf. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10.
Berarti kalau surah Al-Fatihah dibaca 113 kali 10, 1130 kebaikan, pahala yang kita dapatkan. Kalau membaca satu Al-Quran, ya, lebih 3 juta pahala. Nah, kalau begitu, mari kita ubah kebiasaan kita, ya. Kalau setiap hari kita bisa selesaikan membaca sekian halaman Quran, Tempo, belum lagi, ya, apa lagi? Kepala popos, lebarnya luar biasa, hurufnya kecil, ya, itu pun belum tentu benar apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau Al-Quran, la raiba fih, ya, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Seluruh kunci kebahagiaan dunia dan akhirat ada di dalam Al-Quran. Siapa yang mendapatkan problema dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, apapun itu, coba kita buka Al-Quran. Ada jawabannya di dalam. Ya, mari kita biasakan banyak membaca Al-Quran. Ya, dan cara mudah untuk bisa khatam Al-Quran, cukup baca 2 lembar saja setiap selesai sholat. Habis sholat subuh baca 2 lembar, duhur 2 lembar, ya, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Berarti berapa lembar dalam sehari semalam? 10. Sedangkan 1 juz itu kurang lebih 10 lembar. Berarti kalau 30 hari khatam lagi. Masya Allah, jutaan pahala kita dapatkan. Allahu Akbar. Iya. Dan jumlah kata di dalam surah Al-Fatihah itu ada 25 kata. Adapun jumlah ayatnya sepakat seluruh ulama bahwa jumlahnya ada 7 ayat. Ya. Ada 7 ayat di dalam surat Al-Fatihah. Persis dengan jumlah lapisan langit ada berapa lapis? 7 lapis. Bumi ada berapa lapis? 7 lapis. Hari dalam sepekan ada berapa? 7 hari. Ya. Kemudian berapa tingkatan neraka? 7. Berapa kali orang tawaf di Ka'bah? Berapa kali keliling putaran? 7 kali. Sa'i dari Safa ke Marwah berapa kali? 7. Tapi jangan sekali-kali berkeyakinan bahwasanya angka 7 adalah angka keberuntungan. Ya, karena dia hanyalah makhluk, yang mendatangkan keberuntungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surah Al-Fatihah, sebagian ulama berpendapat bahwa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama yang berpendapat seperti ini akan membesarkan bismillahnya ketika menjadi imam. Sebagian ulama berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Yang berpendapat demikian itu tidak membesarkan basmalahnya ketika sholat jahriyah. Ya, Imam Malik bahkan tidak membaca basmalah, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, dari kalangan sahabat yang membesarkan basmalahnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya. Iya, dan yang tidak membesarkan basmalahnya ketika di salat jahriyah adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan juga Anas dan beberapa sahabat yang lainnya. Kesimpulannya, baik yang membesarkan ataupun mengecilkan basmalahnya, tidak ada ulama yang berpendapat bahwa batal salatnya, tidak ada. Semua ulama berpendapat akan sahnya salat tersebut. Tinggal diteliti yang mana paling kuat dalilnya, sehingga orang yang menepati kebenaran, mencocoki kebenaran akan mendapatkan 2 pahala. Dan setelah dia diteliti, kemudian mengambil salah satu dari pendapat yang ada, kemudian dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Iya. Jadi tidak ada ruginya kalau mencari kebenaran. Kalau benar dapat 2, kalau tetap salah dapat 1, karena sudah berusaha mencari kebenaran. Iya. Yang salah kalau tidak mau tahu. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sepakat seluruh ulama bahwasanya ini bukan ayat di dalam Al-Qur'an. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bukan ayat di dalam Al-Qur'an. Ya.
Namun dia dibaca karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Itu perintah dari Allah di dalam Al-Quran. Apabila kalian baca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Makanya ya disunnahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika mengawali bacaan Al-Quran. Iya, di luar salat. Adapun di dalam salat, maka pendapat yang paling kuat insyaallah bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu wajib dibaca di awal kali salat. Setelah membaca doa iftitah, dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi tidak dibesarkan. Kemudian setelah itu baru basmalah. Itu di rakaat pertama. Setelahnya tidak lagi membaca ta'awud. Iya, cuma basmalah saja langsung. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk sehingga tidak mengganggu kita di dalam membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca langsung pertengahan surat, maka langsung saja membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca surat yang akan kita baca. Ketika di awal, maka setelah ta'awud dibaca basmalah, kecuali pada surat At-Taubah atau Al-Bara'ah, tidak ada basmalahnya di situ. Kenapa bisa? Ya Allah yang menentukan demikian. Ya Allah yang telah mensyariatkan demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dimulai dengan bi. Bismillah. Bi ini disebut dengan huruf jar yang bermakna al-isti'anah. Ini kalimat bismillahirrahmanirrahim sering kita ucapkan, tapi ya belum kita dalami apa makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bi di sini, bi yang dikasrah ini disebut dengan ba al-isti'anah, untuk meminta pertolongan. Ya, untuk meminta pertolongan dengan menyebut nama Allah, minta keberkahan. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bi di sini bismillahirrahmanirrahim, ba al-isti'anah, untuk meminta pertolongan. Iya. Perhatikan jamaah sekalian, kadang ada pekerjaan ringan, mudah, dianggap enteng, tapi lupa baca basmalah, akhirnya berantakan. Sering terjadi? Sering. Ya, kadang ada masalah, urusan, pekerjaan berat, tapi kita mulai dengan bismillah. Ya, dengan penuh keyakinan meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. InsyaAllah dia akan bantu kita. Dia akan memudahkan urusan kita. Karena dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bismillah dengan menyebut nama Allah. Iya. Jangan sebut nama yang lainnya. Iya. Kalau di kampung saya di Kajang. Ya. Mungkin sebagian orang dengar pernah dengar yang namanya Kajang di Bulukumba. Itu kalau mau berkelahi, tapi jangan dipakai ya. Ini tarekat tidak benar. Sempat saya pakai tapi saya sudah tinggalkan. Kalau mau berkelahi, ada namanya tarekat sulapa apa. Ya, kayaknya ada yang pernah belajar di sini. Iya, ketika berhadapan dengan musuh, bukan bismillahirrahmanirrahim yang dibaca, tapi disebut namanya Abu Bakar di depanku, Umar di kananku, Utsman di kiriku, Ali di belakangku, Allah di atasku. Ternyata Allahnya belakangan. Ini namanya kesyirikan. Kenapa? Karena dia minta bantuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan 4 sahabat yang mulia ini sudah meninggal. Iya. Jadi cukup menyebut nama Allah, minta pertolongan kepada
Allah dengan menyebut namanya. Bismillah. Allah, alif, lam, hu. Allahu. Hilang salah satu hurufnya, ya. Tidak benar maknanya. Jadi keliru orang kalau cuma dia bilang hu atau ha. Ya. Harus ada Allahu baru benar maknanya. Iya. Baru benar maknanya. Karena ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, ya, mungkin kalau namanya misalnya siapa? Mulyadi dipanggil Adi atau Di, dia sudah paham. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jangankan hilang sebagian hurufnya, salah makhraj, salah keluarnya saja itu huruf, kul dibaca kul, itu sudah lain maknanya. Itu salah mengeluarkan makhraj. Kalau dibilang kul huwallahu ahad, makalah Tuhanmu yang Maha Esa. Coba. Kalau dibilang kul, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Salah makhraj saja maknanya sudah beda jauh. Apalagi kalau hilang sebagian hurufnya. Jadi Allahu, apa maknanya Allahu? Allahu ini ismun a'zam, nama yang paling agung. Ya. Allahu ini nama tidak boleh dipakai oleh makhluk. Cuma boleh dipakai oleh pencipta alam semesta ini. Karena makna daripada Allahu itu adalah al-ma'luh, yang disembah, yang diibadahi. Itu makna dari Allah. Kalau Muhammad yang terpuji dari kata hamada yuhammidu Muhammad. Allahu artinya yang disembah. Siapapun dari kalangan makhluk tidak boleh memakai nama ini. Haram hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencapai puncak al-husna. Asmaul husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman juga adalah nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh ada manusia yang memakai kalimat ini, nama ini, kecuali ada awalannya itu Abdurrahman, itu boleh. Tapi kalau Ar-Rahman tidak boleh kecuali hanya untuk Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, kalau ini Rahim, Allah telah mensifati Nabi Muhammad dengan Raufur Rahim. Ya, penyayang dengan orang-orang beriman. Ya, kalau Rahim itu masih boleh. Tapi kalau Ar-Rahman itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu kata dasarnya sama, itu dari kalimat rahmah, kasih sayang. Namun ada perbedaan dari dua nama ini. Ya. Ar-Rahman, ha, mi, alif, nun. Rahman ada berapa huruf? 5. Kalau Rahim, ra, ha, ya, mim, ada 4 huruf. Ar-Rahman, Ar-Rahim, kata dasarnya sama tapi maknanya jauh beda. Ya, Ar-Rahman jumlah hurufnya lebih banyak. Rahim lebih sedikit, 4. Maksudnya apa? Di dalam kaidah bahasa Arab bahwa ziyadatul huruf ziyadatul makna. Banyaknya huruf menunjukkan luas maknanya. Maksudnya apa? Ar-Rahman itu adalah sifat rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat luas, mencakup seluruh makhluknya. Oleh karenanya kita lihat orang kafir tidak sholat, ya kan? Orang Kristen tidak sholat, bahkan mereka bebas minum balok, berzina. Karena kenapa? Ada juru selamat. Iya, kalau kita ya cari selamat masing-masing. Rahman, rahmat Allah yang maha luas. Maksudnya apa? Mencakup seluruh makhluk, apakah dia muslim atau kafir. Mereka juga makan, ya kan? Nyata-nyata Bashar Assad
yang membantai kaum muslimin di Aleppo masih diberi kesempatan untuk bernapas. Dia juga makan, ya kan? Orang-orang kafir yang mencela Allah Subhanahu wa taala, menghinakan Al-Qur'an, diberikan kesehatan, dikasih banyak uangnya lagi. Iya, kenapa? Karena Ar-Rahman. Allah itu maha luas rahmatnya. Ya, seluruh makhluk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Ar-Rahim, oh ini terbatas. Ini kasih sayang Allah terbatas hanya untuk orang-orang yang beriman. Di mana? Di akhirat. Orang kafir, orang musyrik tidak dapat lagi bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Tempat kembali mereka adalah neraka. Bahkan walaupun mereka minta air ya seteguk, tidak akan diberi. Karena Ar-Rahim itu rahmat kasih sayang Allah yang Allah khususkan untuk orang-orang beriman di akhirat. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ya, alhamdu dimulai dengan alif lam al. Ini disebut dengan alif lam al istighraqiyah di dalam kaidah nahwu. Alhamdu, hamdu itu pujian yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Alif lam al-istighraqiyah maksudnya adalah ya bermakna kullu, seluruh. Artinya seluruh pujian. Makanya kalau diterjemahkan pakai seluruh, padahal tidak ada kata-kata kullu di situ. Kullu kan artinya seluruh. Kullu, seluruh. Di dalam ayat ini tidak ada kata kullu, yang ada alif lam alhamdu. Ini yang disebut dengan alif lam al-istighraqiyah. Artinya seluruh pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini jemaah sekalian, kalau dipahami baik-baik, alhamdu, seluruh pujian hanya milik Allah, insya Allah bisa mengobati penyakit ria, bisa mengobati penyakit sum'ah, ujub, bangga diri. Kenapa? Karena kita telah mengikrarkan alhamdu, segala pujian milik siapa? Milik Allah. Milik Allah. Kenapa segala pujian milik Allah? Karena dia adalah Rabbil Alamin. Dia yang Rabb, yang mentarbiyah, yang mengurus dan menguasai seluruh alam semesta. Alamin, al-alamin artinya seluruh alam. Alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, seluruh alam. Alam itu segala sesuatu selain Allah, itulah alam. Yang mentarbiyahnya, yang mengurusnya adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi Allah yang mengurus alam semesta, yang mentarbiyah alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Apa yang bisa dipetik dari ayat ini? Dari ayat ini kita memetik ilmu yang sangat luar biasa, bahwa kehebatan apapun yang kita saksikan pada alam semesta ini, pada alam manusia, alam jin, ataupun alam malaikat, kehebatan apapun, keluar biasaan apapun yang kita saksikan, ya, kita saksikan ada orang yang kaya, yang cerdas luar biasa, yang hebat luar biasa, ya, gagah luar biasa, cantik luar biasa. Yakinilah semua itu adalah buah dari tarbiyah, ya, pengurusan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Lalu siapa yang pantas dipuji? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita salat baca ayat ini, alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak bangga diri, karena apapun kelebihan yang kita miliki, hakikatnya yang pantas dipuji adalah Allah. Dan kita tidak akan berlebih-lebihan kagum dengan manusia ketika melihat kehebatannya, melihat kelebihannya, ya, karena hakikatnya kelebihan tersebut hanyalah titipan sekaligus ujian dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Hari ini Anda kaya, besok bisa jadi Anda yang paling miskin di muka bumi ini. Hari ini Anda adalah orang yang paling tinggi pangkatnya, besok bisa jadi Anda adalah orang yang paling hina di muka bumi ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
kalimat ini atau ayat ini sangat-sangat membantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Kenapa jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat? Karena kebanyakan yang mengganggu pikiran kita di dalam sholat adalah urusan dunia. Allahu Akbar, ya. Yang diingat apa? Apa yang dimakan anakku sebentar? Bagaimana bisnisku sebentar? Di mana saya harus menjual? Apa yang harus saya lakukan di kantor? Ya, berkas mana yang harus, dan seterusnya. Berbagai urusan dunia muncul semua ketika sholat yang tidak pernah terpikir di luar sholat. Muncul semua ketika sholat karena banyak setannya di situ. Iya, makanya disuruh membaca ta'awud. Tapi kalau memahami kalimat ini dan meresapi alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Kalau begitu, kenapa saya harus pusingkan urusan dunia saya ketika saya sholat? Padahal yang mengatur siapa? Allah. Kenapa saya harus memikirkan bisnis saya, urusan kantor saya ketika saya sholat? Padahal yang mengatur seluruh alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya betapa banyak yang telah kita rencanakan, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jangankan seperduanya, sepersepuluhnya saja terkadang tidak dikerjakan. Kenapa? Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentarbiyah seluruh alam semesta ini. Termasuk kita jamaah sekalian. Termasuk diri kita, istri kita. Jangan pernah merasa saya yang memberi makan. Betul, kita sebagai sebab, tapi hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Semakin membuat kita khusyuk di dalam sholat. Karena dua kalimat ini memberikan ilmu kepada kita bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jangankan kita yang sementara menyembah Allah, yang sholat, apalagi menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman yang mana banyak manusia membenci sunnah Nabi. Iya, orang kafir saja yang tidak menyembah Allah tetap diberi rezeki karena dia adalah Ar-Rahmanir Rahim. Kalau begitu, kenapa kita harus pikirkan urusan dunia di dalam sholat? Maliki Yaumiddin, semakin menambah kekhusyuan kita di dalam sholat. Maliki Yaumiddin. Ini ada dua bacaan, Malik dengan Malik. Kedua-duanya sahih. Ya, Malik ya dengan Malik, yang menguasai dengan yang merajai. Malik Yaumiddin, yang merajai, yang menguasai hari ad-din, hari pembalasan. Ad-din itu pembalasan. Iya. Kalau ini dibaca akan menyadarkan kita bahwa ada hari pembalasan. Kita akan berdiri di hadapan Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yaitu di padang mahsyar. Muncul pertanyaan, bukankah Allah Maliki fid dunya wa yaumiddin? Bukankah Allah yang menguasai kerajaan di dunia dan juga di akhirat? Kenapa dalam ayat ini cuma disebutkan Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan? Bukankah Allah juga yang merajai dunia ini, yang menguasai dan memiliki dunia ini? Betul, Allah lah yang menguasai dunia dan akhirat. Namun di dunia masih banyak orang yang mengaku raja, masih banyak orang yang mengaku sebagai penguasa. Iya. Namun di akhirat tidak ada lagi seorang pun yang berani mengatakan saya adalah penguasa. Tidak ada lagi orang yang berani mengatakan saya adalah ya presiden, saya adalah pemimpin,
tidak ada lagi pada hari kiamat. Semua sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi orang tersebut yang mengaku pemimpin dan penguasa dan raja di muka bumi adalah manusia yang paling hina di sisi Allah ketika masa hidupnya tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini disandarkan hanya pada Malik Yaumiddin, hari yang Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Manusia pada hari itu akan berdiri dalam keadaan telanjang bulat, jemaah sekalian. Dalam keadaan telanjang bulat dan tidak disunat. Sampai-sampai istri Nabi, salah seorang istri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah sebagian orang melihat auratnya, kemaluannya orang yang ada di sampingnya?" Nabi SAW bersabda, "Al-amru yawma idzin asyad." Kejadian pada hari tersebut jauh lebih mengerikan dibanding apa yang kita bayangkan. Tidak ada pikiran sama sekali mau melihat orang yang telanjang di samping kita. Saking dahsyatnya kejadian tersebut. Karena di hadapan kita cuma dua, kalau bukan surga neraka. Dan satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bahkan sebagian orang merasakan di padang mahsyar satu hari bagaikan 50.000 tahun di dunia. Bagaimana dahsyat dalam keadaan matahari dekat di atas kepala. Ketika membaca kalimat ayat ini, Malik Yaumiddin, posisikan diri kita sementara berdiri di hadapan Allah dalam keadaan diadili untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Insya Allah kita tidak akan sibuk lagi memikirkan urusan dunia ketika kita sholat, apabila kondisi kita seperti ini. Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kalau kita pahami ini dan mengamalkan kandungan ayat ini, insya Allah setelah kita selesai sholat, kita akan berlomba-lomba untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita sadar bahwa ada Yaumiddin, hari pembalasan. Dan kita semakin berlari menjauhi kemaksiatan karena kita sadar bahwasanya ada Yaumiddin, hari pembalasan, yang mana yang menjadi hakim dan raja pada hari tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerima lagi sogok menyogok, dan tidak ada nepotisme pada hari itu. Semua akan diadili dengan seadil-adilnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebajikan walaupun sebesar biji sawi, pasti dia akan melihatnya. Dan siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebesar biji sawi, pasti dia akan melihatnya. Kalimat ini, ayat ini, Malik Yaumiddin, akan mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam beribadah harus terkumpul 3 sifat, jamaah sekalian. Sifat cinta kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Allah yang mengurus seluruh alam semesta, termasuk diri kita, termasuk keluarga kita. Sehingga kita cinta kepada pemberi nikmat yang kita rasakan ini. Yang tak seorang pun dari kalangan makhluk, bahkan seluruh makhluk dan jin, andai kata berkumpul untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tak satu pun yang mampu untuk menghitung nikmat Allah. Sehingga muncul rasa cinta ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, harus ada roja, harapan kepada Allah ketika kita beribadah. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga tidak ada amalan kita yang akan disia-siakan. Kita berharap pahala dan surga serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mengatakan ini kesyirikan. Karena banyak orang yang salah paham. Kalau beribadah karena menginginkan surga dan pahala dan ridha Allah, katanya ini kesyirikan. Tidak. Nabi sendiri berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari api neraka. Maka tidak salah jemaah sekalian ketika kita berniat untuk
beribadah karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apanya? Pahala. Tetapi 3 unsur ini harus digabungkan dalam beribadah. Cinta kepada Allah. Yang kedua, roja, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi, Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, rasa al-khauf, rasa takut karena kita adalah hamba yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Mungkin waktu membatasi kita. Sudah masuk waktu? Ya. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan khasyah, rasa takut di dalam hati kita, yang mendorong kita untuk semangat beribadah dan membuat kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada kesempatan yang lain kita bisa melanjutkan tafsir dari surah Al-Fatihah ini, dan ini tafsir yang sangat ringkas. Ketika ingin dibahas tentunya hampir setiap, jangankan huruf, setiap harokat saja ada maknanya masing-masing. Ketika di dhamma, di fathah dan di kasrah dan di sukun, ada maknanya masing-masing. Namun karena waktu yang membatasi kita, maka kita tafsirkan secara umum saja. Semoga bermanfaat. Pertama kali saya selaku pembicara dan kemudian kepada seluruh hadirin wal hadirat, semoga apa yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi hujjah untuk kita, bukan atas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberikan nikmat berupa kehusyuan dan kelezatan di dalam beribadah kepadanya. Kalau ada yang benar, itu datang dari Allah semata. Kalau ada yang salah, itu dari pribadi saya, dan saya mengharapkan kritikan dan masukan dari jamaah sekalian kalau memang ada ucapan saya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, karena saya adalah manusia biasa yang bisa benar dan bisa salah. Kalau ada yang benar, sekali lagi itu datang dari Allah semata. Saya akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.